Gila, kapan lagi gue nyuci mobil ditemenin produser Close the Door, men. Gimana? Dustin gimana? Dustin, kamu ganteng. Gue tidak mendukung kesetaraan gender. Jangan jadi dicap sebagai seorang perempuan yang ngegosipin orang dan memberikan label tersebut kepada semua wanita. Pembunuhan karakter cowok itu lebih gampang dilakukan oleh perempuan. Bener. Oknum lah. Tapi ada satu semi ya. Dan biasa itu faktornya itu jealous. Udahlah, lu jangan toksik, udah gitu aja ya. Five, four, three, two, one. And hai guys, selamat datang di Lang Review bersama saya Irene Felicia dari tim Close the Door. yes. 3, 2, 1, open the door. Wow. Go back to the door. Bukan. Akhirnya hari ini saya bertemu dan menculik produser Close the Door, men. Setelah sekian lama ya. Iya, setelah sekian lama. Itu udah janjian ya. Iya, cuman Janjian. karena berhubungan ada nana ini, Kerjaan, jadi agak susah. kesibukan masing-masing. Akhirnya baru kesempatan sekarang. Begitulah. Ya. Sebenarnya hari ini kita mau kemana? Sejujur-jujurnya saya juga nggak tahu ya kamu mau bawa saya kemana. Tadi katanya mau ke McD ya, tiba-tiba entah di mana ini. Saya juga nggak tahu nih areanya di mana. Mau nyuci mobil ya? Oh, cuci mobil. Kita cuci mobil aja kali Iya, ya. cuci mobil. Terus sekalian kita ngobrol-ngobrol santuy. Asik. Ya kan? Gila, kapan lagi gue nyuci mobil ditemenin produser Close the Door, men. Yeay. Cuman di YouTube channel gue doang. Iya, jadi hari ini saya jadi narasumber, bukan jadi produser ya. Saya agak grogi sejujurnya karena berbeda. Biasa saya yang gini. Ini hari ini saya yang di gini. Ditanya-tanya. Gitu. Kalau testimoni dikit dong ketemu sama Lang Review nih gimana? Testimoninya Dari produser saya dari produser. Gila, bertemu konten kreator yang ala kadarnya. Nggak apa-apa, ini kan langsung straight to the point ya. Yoi. Kita langsung kayak carpool gini ya. Yoi, Akan carpool. No setting-setting. No setting club. Jadi Yoi. sebenarnya saya juga nggak tahu ya dia mau nanya saya apa ya. Ngalir Saya aja. beneran takut gitu, jujur hati Ada saya lah. tek-tak tuk gitu. Aman, kita pokoknya bicara yang real-real aja. Karena kita Real-realan ada di aja Drill ya. Man Drill. Asik. Yoi. Sombong amat. Ya, saya bangun pagi banget loh tadi untuk mempersiapkan ini semua. Wah, terima kasih, thank you. It's my pleasure, Kak. Iya. Aku mau nanya dulu nih, kan akhirnya ya tergabung di Close the Door, bergabung dengan Close the Door. Itu kan sebelumnya kan terakhir nggak jadi narasumber sama Cipika-Cipiki kan? Hai Om Deddy. Tansuk. Itu kayaknya udah lama banget sih, ya. Iya. Terus akhirnya gimana perjalanan, cerita sedikit dong? Jadi Kan dibeli waktu bener gak sih? Iya, nggak salah. Nggak salah. Konteksnya grup kami itu dibeli oleh Bapak Deddy Luar biasa. Corbuzier. Tansuk. Om Ded, respect Om. Iya, jadi awal mula itu saya emang bergabung di tim Cipika-Cipiki. Nah, itu sebenarnya adalah sekelompok content creator yang membuat sebuah lagu sindiran untuk masyarakat Indonesia. Wow. Jadi dilihat sebagai grup band, padahal sebenarnya kita itu bukan girl band. Bukan ya? Bukan. Jadi Iseng-iseng kita itu aja ya? iya adalah content creator yang ingin menyuarakan suara kami. Nah, karena kita punya kategori yang berbeda-beda, jadi pas diundang itu kelihatan kayak grup band, girl band gitu, Yes. gitu. Padahal content creator. Nah, dari sana ya namanya juga orang ya cocok-cocokan. Jadi ya saya bergabung lah ke tim Close the Door. Ditawarin waktu itu. Iya, gitu. Keren banget. Oke. Jadi dari sana saya sebenarnya berawal sebagai community manager. Nah, dari sana udah nyaman nih. Jadi mainnya pindah kolam dong. Asik. Jadinya naik ke prosedur produser Sampai gitu. berlipet lu grogi ya? Iya, Ketemu grogi aku ya? banget, iya. Masa sih? Gemes deh. Tapi kan ada Tia. Iya, Tia dulu itu memang menjabat sebagai produser. Nah, waktu aku masuk dia itu udah sama aku satu tim, jadi mainnya di community, di CTD Insider. Jadi dari sana kita udah satu tim. Jadi untuk aku dan satu lagi teman aku Yosi, itu kita handle-nya di Close the Door-nya. Oh. Yang ini
bantuin Om Deddy-nya juga. Iya, podcast Om Deddy-nya. Podcastnya. Jadi kita itu biasa nyari narasumber, nyari berita-berita yang lagi up to date. Kalaupun nggak up to date, biasa nyari yang timeless gitu Evergreen. untuk di up. Iya. Tuh, jadi kalian kalau mau tahu di balik tamu-tamunya Om Ded yang luar biasa banget, ada tim yang ini ya, yang nyari narasumber juga ada ya. tim yang kontak-kontak setiap hari gitu. kayak takut, aduh kalau nggak ada narasumber gimana ya, Oh, gitu. gitu ya. Kalau cancel gimana ya, backupnya siapa ya, gitu. Oh, gitu guys. Dan aku mau spill dikit nih. Jadi Mas Ded itu kan kelihatan garang banget ya. Ya, In studio lah, kalau lagi show gitu. Tapi sebenarnya dia itu a very kind person dan he's a wow. very caring personality. Wow. Nah, jadi dia itu baik banget dan dia itu care kepada kita semua. Padahal itu krunya kan banyak banget ya. Banyak banget Tapi dia itu selalu care kepada kita, kayak oke, gimana, kayak nanyain kabar kita gitu. Jadi dia itu seorang sosok yang sangat caring dan sangat baik hati lah. Oke, terus kita lanjut ngomongin Melbourne ya. Melbourne. And why you choose Indonesia? Yes. Kenapa akhirnya balik nih? Kan ada tuh yang nggak akhirnya balik-balik. baik? Aduh, iya, soalnya mungkin nyaman. Oh, gitu ya? Nyamannya. Biasa kan semua dimulai Australia, dari nyaman. nggak balik ya? Kalau saya sendiri, memang dari dulu itu saya senang Indonesia, tapi saya juga suka culture luar. Nah, reason kenapa aku mau balik karena ya I love Indonesia. I love Indonesia, luar Indonesia biasa. is a great country. Kayak Iya. aku kesana untuk belajar, untuk menempa ilmu, terus aku bawa kembali dong ke Iya negara. Masa di Kalau yang sana nggak cinta mulu? Indonesia, biarin aja ya. Ya ya udah, itu keputusan mereka sendiri ya. Kita tidak berhak menjadi siapapun untuk menuntut mereka. Oke, Oke. itu hak mereka. Ini sekarang kita nyuci mobil nih. Kita beneran cuci mobil nih guys. Ini menarik sih. Ini sangat menarik ya. Mungkin bisa saya jadikan konten juga ya. Iya dong, harus loh. No setting club ya. Nggak ada setting. Nggak setting club. Beneran nggak ada setting nih. Gue jujur aja nih, sebagai seorang produser no gimmick banget nih. Jadi aku agak surprise nih, aku udah di cover sama ada mas-masnya nih yang ngelap nih. Agak unik ya. Oke, ini kita ngebahas Airin lagi ya, Rin. Iya. Kalau di Close the Door itu narasumber siapa yang kayak kamu akhirnya ketemu gitu, yang kamu nanti-nanti banget dan wow, gila, the best nih, gue bisa ketemu dia. Aduh, susah nih. Susah ya. Banyak soalnya. Banyak ya. Nggak apa, sebutin aja. Waktu Jujur ketemu nih, ini, aku waktu paling ketemu itu gitu. Suka itu ketemu Pak Mahfud. Pak Mahfud MD. Iya, Ya, itu menurut keren. aku sangat menarik karena jujur aku sangat tertarik ke bidang politik dan ekonomi. Iya, ekonomi ya. Iya, semuanya. jadi Pak Mahfud itu salah satu orang yang sangat menginspirasi aku. Dan ketemu dia itu sangat berbeda dengan di televisi karena orangnya itu vibes-nya beda banget. Oh iya. Terus dia sangat berwibawa dan dia tahu apa yang dia lakukan. Sebelum dia bicara, dia itu udah mikir nih gitu. Jadi dia nggak asal pluk gitu. Cuman wawasannya itu gede banget dan he is a very smart person. Gokil sih. Gitu. Yang paling susah risetnya siapa? Yang paling susah risetnya siapa ya? Ada sih kayaknya. Kayaknya so far sih masih oke sih. Karena Kayak emang kalau ketok-ketok banget, gampang kalau di untuk riset. menteri, politisi itu kayak masih oke. Oh, ada satu. Apa? Ibu Retno. Ibu Retno itu bagus banget. Jujur aku kan fansnya sama Ibu Sri Mulyani ya. Yeah. Tapi Ibu Sri itu kan sahabatan sama Ibu Retno. Hmm. Jadi aku jujur juga ngefans sama Ibu Retno. Aku kayak mau foto itu kayak Gitu ya, excited ya. iya, karena aku jujur fansnya itu sama politician. Ada bintang tamu yang paling nggak banget nggak pas waktu datang? Yang menurut kamu? Ada, Males tapi nih namanya jangan saya sebut. Iya. Ada tapi. Ada. Dan bintang tamu ini cukup Wadaw gitu kayak very well known gitu. Tapi pas ditanya itu dijawabnya berbeda gitu. Jadi buat aku kayak wow. Dustin gitu. ya, Dustin ya? Dustin. Beda, Dustin baik loh, parfumnya banyak tuh, parfumnya sat gitu. Oh iya. Iya. Dustin. Airin nih, gimana? Dustin gimana? Dustin, kamu ganteng. Kamu wangi. Tuh. Jangan ntar pacar kamu marah. Oh iya. Udah lah Tin, nama gue aja Tin ya.
emang mulut kampret. Ngomongin love language nih. Airin nih, seorang Airin. Gimana nih love language? Love language saya adalah quality time. Quality time ya? Saya benci physical touch. Itulah kenapa saya pelihara kucing. Jadi, Karena kucing kan oh gitu. jadi kucing itu kalau mau dateng, kalau enggak gitu. Ada waktunya. Jadi aku nggak suka physical touch. Jadi teman baik aku ini ya, fun fact, dia itu physical touch banget. Iya. Airin mau meluk gitu kan, gue langsung kayak Oh iya. tidak, iya. Padahal sesama Tidak, genre. padahal sesama gender. Emak gue gender. aja nih ya, kalau mau meluk gue kayak gitu. Jadi lebih ke ngobrol. Discussion. Aku suka banget ngobrol-ngobrol. Oh, nggak kadling gitu enggak ya? Cuddling mungkin 1 bulan sekali, iya. masih oke lah ya kan? Atau seminggu sekali iya. pulang kerja ya kan, capek, oke. 5 menit, oke udah panas. Oke, tuh, gua kasih tuh hint. Gila terbuka loh dia di sini sama saya. Ya Udah kan? dikupas tuntas. pas. Gila, cuma ada bilang review di Iya, jangan Makanya. lupa lo tonton terus loh, ini seru. Kemarin aku Seru juga ya? nonton di beberapa kan. Ini orang menarik juga di mobil ngobrol-ngobrol. Thank you, Kak. Diajak cuci mobil lagi, bingung gua. Cuci mobil, guys. Hal apa sih biasanya yang bikin Airin sedih? Kalau aku yang buat aku sedih ketika aku tidak mencapai hal ekspektasi yang aku terapkan kepada diri aku sendiri. Jadi misalnya aku harus capai A nih, tapi aku sendiri nggak bisa capai A, sampai B doang gitu. Aku merasa kecewa dengan diri aku sendiri gitu. Jadi jarang banget orang buat aku kecewa, kebanyakan aku membuat diri aku sendiri kecewa. Kayak sama deh. Iya kan? Kayak gitu. Jadi itu biasa tipe-tipe orang perfeksionis. Pertanyaannya dibalik sekarang. Kalau ada orang yang expect kamu A, tapi kamu tidak mencapai ekspektasi orang itu, dia emang udah bergerombol gitu ya. Ya terus emang udah orang lama nih, nggak sesuai ekspektasinya mereka. Akhirnya udah diserang tut. Wah nggak kayak gini, dulu nggak kayak gitu, ini nggak kayak gitu. Oke, kalian bilang aku kurang ini. Ya udah, apa yang bisa abis tuh diimprove? udah dikritik abis tuh. And you know what? Mostly yang bertentangan dan agak bullying gua itu sekelompok wanita ya. Banyakan cewek. Tapi Ada satu semi ya. semi ini. Oke. Gue buka aja nih. Oke, tapi back again ini kan masalah perkantoran Iya. ya. Ini sering banget terjadi, ini culture ini sering banget terjadi. Bahkan aku sendiri pernah experience it. Masa gitu. sih? Pernah banget, karena dunia kreativitas itu sangat toksik sejujur-jujurnya. Tapi lama kelamaan ya udah gitu, baik gitu. Nah, ya, dan culture ini seharusnya dihilangkan ya. Harusnya dihilangkan karena it's not good for both sides lah. Bener. Membuat aku tidak enak, yang ngebully juga nggak enak, ya kan? Makanya. Jangan ngajakin berantem, tau gak? Gue gak ada dosa, Melo. And bullying people, Yeah. they always come in groups. Yes. They never come alone. Karena kalau mereka datang sendiri ya bukan bullying. Iya. Mereka nggak bisa bully. Iya. Dan semakin ya groupie ya semakin strong. Iya, gitu. semakin groupie, semakin Iya, strong. jadi ya Bullying sebenarnya negatif. dan Nggak biasa itu faktornya itu jealous. Yes. Biasa faktor utama itu jealous. Jadi kembali lagi ini ada karakteristik yang tidak baik aku rasa. Jadi wajar banget kalau kamu down, wajar banget kamu sedih, wajar banget kamu stres. Tapi kembali lagi kamu dipercayakan oleh atasan bahwasanya kamu punya kepemimpinan seperti itu, berarti kamu bisa sebenarnya. Tapi kalau udah ada kayak kebencian dari mereka atau kayak pembunuhan karakter, menurut kamu gimana? Kalau sampai udah pembunuhan karakter mungkin harus dibicarakan dulu. Tapi kalau emang udah nggak bisa nih, udah mentok nih nggak bisa, ya udah, setidaknya aku udah berusaha. Tapi emang kebanyakan gosip itu dikeluarkan dari siapa? Perempuan. Kalau kamu lihat gosip-gosip di TV-TV, itu kan semuanya perempuan, nyinyir, gosip. Nah, dan inilah alasannya kenapa gue tidak begitu sepenuhnya mendukung feminisme. Oh iya? I'm not like a huge feminist. Kayak tergantung ya konsepnya. Kalau emang kayak perempuan harus boleh bekerja seperti laki-laki, kayak di office gitu, gue mendukung. Tapi gue tidak mendukung kesetaraan gender gitu. Karena man can never be woman and women can never be men. Jadi kayak
ada hal-hal yang tidak bisa perempuan lakukan dan bisa pria lakukan, dan ada hal-hal yang lebih kebalikannya gitu, pria bisa lakukan, wanita tidak bisa lakukan gitu. Jadi gue nggak mendukung kalau orang bilang kayak oh gender equality, cewek tuh harus kayak cowok, gender kayak no, we are created to have our own portion. Cewek ya lakukan pekerjaan cewek, cowok lakukan pekerjaan cowok. Lagian di zaman sekarang kita juga dikasih kok privilege untuk kerja di office, bahkan udah married juga boleh kerja gitu. Jadi kayak not a huge fan of like kayak lo harus jadi feminis like nah gitu. Gue pengen ngomong dari sisi ya, itu cuman dari gue cewek. ya. Terima kasih juga akhirnya mewakili gitu. Tapi memang sorry to say ya kadang-kadang apa ya pembunuhan karakter cowok itu lebih gampang dilakukan oleh perempuan. Bener. Itu sering terjadi gitu. Sorry ini mungkin agak sensitif ya jadi obrolannya. Cuman ya ada keresahan juga sih dari sisi cowok yang tidak semua wanita seperti itu ya. Again sekali lagi takutnya gimana. Iya. Tapi ini yang di experience. Iya, based on my experience ada oknum lah. Oknum ya. Jadi gue sejujurnya agak bingung ya. Why a lot of women want gender equality? Ketika kita punya power lebih tinggi sebenarnya daripada laki-laki. Iya. Jadi gue nggak ngerti di bagian sana karena satu, contohnya simple deh. Kayak kalau aku sama kamu jualan sales, lebih berkemungkinan orang beli yang mana? You lah. Because I'm a woman. Yes. That itu adalah satu fakta yang nggak bisa dipungkiri lagi, dan based on data, women sells more sales than men. Dan itu ada sesuatu privilege yang harusnya kita gunakan. Dan itu adalah satu contoh di mana kita punya lebih dari laki-laki. Dan kenapa ketika kita punya kelebihan tersebut, kita sebagai perempuan harusnya merespek laki-laki. Betul. Bukannya menginjak-injak mereka. Itu mungkin kesetaraan yang harus yang ada ya kalau mau menuntut kesetaraan gender ya. Mungkin di that kind of section. Ketika kita saling menghargai satu sama lain, itu yang kesetaraan. Tapi I really don't agree when we have to be like kita harus lebih dari laki-laki, kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini. I don't like that. Karena kita diciptakan sama. Betul. Terus kenapa kita harus step one and another to feed our ego? Gitu. I don't think that is necessary. Jangan berlindung di balik gender lah. Ibaratnya mau lu cowok, mau lu cewek, jangan kalau lu punya power lebih gitu. Ya lu jangan gunakan power itu. Benar. Begitupun cowok ya, untuk kasus KDRT, untuk kasus kayak kasar lah kayak gitu. Aku juga sangat menentang gitu. Udah tahu kasar lu kabur. Bawa dia pengen anggepin, pengen ngeladenin. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga KDRT tau. Perempuan juga bisa KDRT laki-laki. Benar. Nah, aku merasa gini, you're talking about feminist, but when you hit someone as a woman, atau lu merendahkan harga diri laki-laki, kamu mempermalukan wanita-wanita di luar sana juga. Seperti saya, kayak aku nih yang nggak pernah mukul cowok, dibilang cewek semua sama aja deh, mukul cowok juga lah. Padahal gue enggak nih, jadi don't be that kind of person. Jangan jadi dicap sebagai seorang perempuan yang ngegosipin orang dan memberikan label tersebut kepada semua wanita. Nih, kita ini jadi wanita harus punya prinsip, harus punya pendirian, harus punya integritas. Jadi ketika kamu menggosipin, nyinyirin orang lain, dan ketika sekelompok perempuan melakukan hal tersebut kepada laki-laki, kita sebagai perempuan itu dicap, di label sebagai cewek itu emang tukang gosip gitu, cuman bisanya ngomongin orang dan berkelompok. Kita harusnya dicap sebagai orang-orang yang cewek itu keren tahu, bisa gini, bisa gitu, bukannya negatif gitu. So make your own labels, jangan yang buruk, ambilnya yang baik gitu. Iya. Gitu. Ya kayak gitu. Mudah-mudahan sih. ini juga bisa jadi masukan ya buat benar teman pekerja kantoran. Iya. Udah gitu. bukan masalah gender, udahlah lu jangan toksik udah gitu aja ya. Kita juga kayak gini tuh salah satu contoh untuk ngasih tahu nih kita bisa berkolaborasi loh. Either gue cowok dia cewek gitu. Kita bisa kok berkolaborasi gitu. Nanya-nanya hal-hal yang mungkin sensitif juga is okay aja gitu. Iya kan? Iya, chill banget dan ini adalah open discussion, so everyone is allowed to give their opinion gitu, dan nggak harus sampai yang kayak
gini nggak harus sampai berantem Iya, gitu. ada Nggak, gini. bahkan flow ini nggak di expect ya. Tadi expectnya itu kita happy gitu, tiba-tiba ya agak gitu. But it's good gitu. Iya ya. Apa adanya gitu. Jadi ini nggak usah dikat ya. Nggak usah dikat. Nggak usah dikat. Sebagai produser Nggak usah dikat. lah ya. Ini bagus nih. Ini bagus ya. Bagus. Ya, karena juga kamu belum pernah ngomong Santai, iya. in-depth ini juga ya. Iya, jarang. Kan biasanya udah ada backgroundnya kan, udah dipersiapin, ini siapa, gini. Cuman ya ini hal yang penting because it's about humanity, it's about feeling, it's about character. Dan ini hal yang sangat perlu dilihat oleh banyak anak-anak muda zaman sekarang. Iya sih. Itu karena humanity is above religion. Iya gitu, itu penting sih. Ini suatu obrolan yang memang sensitif tapi ini penting sih, penting harus disampaikan juga ya. Yes, cuman ya tidak menyinggung perasaan-perasaan orang di luar sana. Ini disclaimer, ini hanyalah Diskusi ya. iya, diskusi dan our own opinion. Yes. Gitu. Semoga Our tidak opinion. menyinggung hati kalian. Iya. Semoga saya next ada di Close the Door lah ya untuk ngobrol. Amin. Nanti kita lihat ya perkembangan Anda. Saya Oke. tinggal menunggu. Iya. Ya, Tapi tidak mempersulit saya untuk mencari narasumber. Saya sudah ada. gini begitu. lah, sekali-sekali jangan kalau orang yang udah ada namanya itu udah biasa. Cobalah undang orang-orang biasa ketemu orang luar Oke, biasa gitu. gitu Itu ya, baru gitu ya. something different gitu loh. Gitu ya. Oke lah, akan dikondisikan. Iya. Mari kita lihat. Mari kita lihat seberapa impactful juga YouTube. Baik, YouTube-nya Om baik. Deddy. Baik. Begitu mengundang orang, ini siapa anjing? Lu siapa? Itu siapa nih gitu. Iya. Akan saya noted dulu ya. Noted. Ini mungkin bisa di Oke. baiklah, gitu Yes, kali one ya. step ahead. One step ahead. Terserah lu mau ngimpi apa. Ada pesan nggak nih yang mau disampaikan? Pesan aku adalah apa ya? Mau bilang semangat tapi ya begitu. Tapi intinya pesan aku, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. It's okay to cry. It's okay to get angry. It's okay to be human. Thank you for today. Thank you juga, terima kasih. Irene Felicia everybody. Thank you so much. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Gitu ya.